Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat guru penggerak, salam dan bahagia. Berjumpa lagi bersama saya Hani Sadah, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Rembang. Berikut adalah tugas 3.3.A.9 aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Bersama fasilitator Abdul Mujib dan pengajar praktik Mari Utami. Yuk kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu sudah berkenan hadir di ruang guru SLB Negeri Rembang dalam rangka membersamai saya dalam melaksanakan aksi nyata 3.3, yakni membuat program yang berdampak pada murid. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita membuat program yang berpihak pada murid, sebelumnya kita harus selalu berpikir berbasis aset atau kekuatan. Biasanya kita itu sebelum membuat program itu kita selalu berpikir berbasis kekurangan, yakni contohnya kata-katanya murid tuh iso ya. Murid saya bisa nggak ya melaksanakan program ini dengan karakter murid kita yang berbeda dengan murid-murid di sekolah lain. Kemudian kita tidak ada modal untuk melakukan program itu. Kemudian lagi ada dukungan nggak sih ketika kita membuat program ini. Nah, ketika kita selalu berpikir berbasis kekurangan, maka kita selamanya tidak akan bisa membuat program-program yang berpihak pada murid. Jadi gimana? Ketika kita membuat program, kita haruslah berpikir berbasis aset atau kekuatan. Modal apa sih yang kita punya? Kekuatan apa sih yang kita miliki? Sehingga program yang nantinya akan kita buat, sebesar apapun program yang kita buat, program itu akan berjalan sebagaimana mestinya, akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Nah Bapak Ibu, hari ini nanti saya akan melaksanakan aksi nyata saya di kelas 4 Tunarwicara, di kelasnya Mbak Ika Gale. Mbak Ika, izin nanti setelah jam istirahat saya melaksanakan program saya di kelasnya jenengan di kelas 4. Judul saya yaitu ODOC, yaitu One Day One Cleaning. Latar belakang saya membuat program ini yaitu banyaknya murid yang belum memiliki kesadaran dalam kebersihan kelas. Kemudian tujuannya yaitu menciptakan ruang kelas yang bersih dan menyenangkan. Nah, nantinya Mbak Ika, saya akan berkomunikasi dengan siswa kelas 4 untuk menciptakan ruang kelas impian mereka. Jadi sebelumnya saya akan melaksanakan pernyataan pemantik kepada mereka untuk mereka tanggapi. Nanti jenengan ada acara nggih? Sampai jam berapa? Belum tahu. Oh, belum tahu. Sama Bu Ham nanti minta tolong ditranslate ke bahasa isyarat ya Bu. Nanti saya akan melaksanakan aksi nyata di kelasnya Bu Ika Galih tentang ODOC yaitu One Day One Cleaning. Nanti saya inginnya anak-anak ini bisa menjalankan programnya sendiri. Mereka bisa menyuarakan diri mereka sendiri yaitu student agency. Tujuan saya juga menciptakan student agency atau kepemimpinan murid, di mana nanti program ini diharapkan dapat terus berjalan meskipun gurunya tidak ada di kelas atau wali kelasnya tidak berada di kelas. Jadi program ini tetap bisa berjalan meskipun tidak ada guru yang mendampingi mereka. Jadi program ini yang pertama saya ingin menciptakan ruang kelasnya nanti bagaimana, anak-anak kepengennya ruang kelasnya dirubah bagaimana, kemudian ingin ditempeli seperti apa,
Dan kemudian juga nanti kepingin saya mengajak mereka untuk melakukan kebersihan kelas setelah jam pelajaran selesai. Siang hari kan kalau pagi hari biasanya anak-anak datang ke kelas kan suka telat nggih. Datangnya juga ada yang sudah mulai kegiatan belajar mengajar, anak tersebut baru masuk ke dalam kelas. Nah, saya inginnya mengajak mereka itu untuk memiliki kesadaran diri atau student agensinya terwujud, yaitu mereka dapat membersihkan kelas setelah jam pembelajaran, sehingga ketika mereka masuk pada pagi hari kelas sudah bersih dan pembelajaran juga sudah siap. Ya, biasanya kan guru sudah di kelas masih kotor dan baru disapu begitu. Kemudian di sini poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang hendak kami capai yaitu yang pertama mandiri. Mandiri di sini diharapkan murid mampu mandiri dan dapat melaksanakan prinsip student agensi. Kemudian bergotong royong. Diharapkan murid mampu bekerja sama di dalam sebuah tim dalam mewujudkan ruang kelas yang menyenangkan bagi mereka sehingga dapat mendorong merdeka dalam belajar. Nanti saya juga akan membuat tim di kelas, mungkin kelasnya Tuhan juga bisa bergabung sama kelasnya Gunanda ya Gunanda. Nanti juga biar anak-anak ini belajar dari kelas lain. Jadi nanti anak-anak saya ajak ke kelas yang lain, seperti kelasnya Bu Ucan itu kan sudah setiap hari bersih, setiap hari tertata rapi dan juga ada tempelan-tempelan. Kita akan ajak ke sana untuk mengamati ruang kelas di sana. Kemudian profil pelajar Pancasila yang akan kami capai, yang hendak kami inginkan dapat tercapai yaitu kreatif. Diharapkan murid mampu mengasah kreativitasnya dalam membentuk atau menciptakan ruang kelas yang menyenangkan bagi mereka sehingga dapat mendorong merdeka dalam belajar. Jadi kalau ada pelajaran keterampilan apa Mbak Ika biasanya? Biasanya pelajaran apa ya? Seni rupa? Ya ada. Ada. Ya. Nah itu nanti bisa diikutsertakan membuat apa gitu sehingga dapat ditempel-tempel di dalam kelas. Ya. Nggak masuk ya aku. Mungkin aja. Jadi prakarsa perubahan yang akan saya buat yaitu menciptakan ruang kelas yang menyenangkan sehingga dapat mendorong mereka dalam belajar. Di sini sebelum saya memulai kegiatan atau memulai program saya menggunakan yang namanya tahapan Bagja, BAGJA. Ya, tapi saya hanya melaksanakan yang B sama A di tugas saya. B yaitu buat pertanyaan. Jadi nanti saya mengajak murid, memantik murid untuk bersama-sama membangun mimpi mereka. Kemudian tahapan A yaitu melakukan survei dengan kelas lain. Jadi Bapak Ibu, program yang saya buat ini semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu bisa memunculkan potensi murid atau mengembangkan student agensi anak-anak kalian dengan membuat program-program yang berdampak pada murid kalian. Okay? Jadi murid-murid ini nantinya dapat melaksanakan program yang mereka jalankan tanpa ada pendampingan guru di sampingnya. Jadi programnya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan ketika kita membuat program juga kita harus ingat selalu berpikir berbasis aset atau kekuatan. Mungkin seperti Bu Herin hendak memiliki program yang dapat berdampak pada murid, mungkin menciptakan ruang kelas yang menyenangkan, bisa mengajak murid untuk berdiskusi bagaimana keinginan-keinginan mereka tentang kelas yang mereka inginkan, sehingga ketika di kelas mereka dapat belajar dengan nyaman dan juga menyenangkan. Mungkin ada pertanyaan? Tanya kira-kira pelaksanaannya itu berapa hari ya? Dilaksanakan program. Jadi saya kepengennya program ini tetap bisa berjalan meskipun saya sudah tidak melaksanakan tugas di pendidikan guru penggerak. Jadi saya harapkan kelas ini dapat melaksanakan program ODOC atau One Day One Cleaning setiap harinya selama mereka masih di kelas tersebut begitu. Bu ini saya ingin bertanya, kira-kira strategi seperti apa untuk dapat melancarkan program tersebut? Jadi strategi saya yang pertama, saya ingin mendorong atau memunculkan potensi dulu nih, yang kekuatan yang dimiliki anak-anak, aset yang dimiliki anak-anak. Mereka karakternya bagaimana, memahami karakter mereka, kemudian mengajak mereka diskusi tentang ruang kelas
yang nyaman atau yang menyenangkan bagi mereka itu yang seperti apa, kemudian mengajak mereka mengumpulkan hasil karya-karya yang sudah mereka miliki, kemudian dikumpulkan kembali dan nantinya bisa untuk menata ruang-ruang kelas mereka yang mereka inginkan. Mungkin kalau ada buku-buku bacaan atau buku-buku yang mereka miliki di rumah atau sudah tidak mereka pakai tapi masih bagus, mungkin bisa dibawa ke sekolahan. Kita membuat pojok baca, kemudian bisa ditaruh di situ, jadi teman yang lain juga bisa membaca buku yang mereka miliki. Mungkin seperti itu strateginya. Tapi mulai dari awal itu kami mengajak mereka untuk menyadarkan mereka tentang pentingnya kebersihan kelas, kemudian mengajak mereka untuk menyuarakan impian mereka, menyuarakan apa yang mereka inginkan untuk kelas mereka. Jadi ketika program ini bisa berjalan, diharapkan ruang kelas dapat tertata rapi dan pembelajaran dapat dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran, di mana kelas juga nyaman untuk dipakai pembelajaran. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kiranya saya sudah cukup melaksanakan aksi nyata saya di ruang guru ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan semoga Bapak Ibu juga mendukung program yang saya buat untuk kelas 4 Tunarungu Wicara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hai, halo Sobat CGP. Saat ini saya sedang berada di kelas 4 Tunarungu Wicara. Saat ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 3.3 dengan menggunakan tahapan Bagja B dan juga A. B yakni buat pertanyaan dan A ambil pelajaran. Kami akan melaksanakan aksi nyata membuat program yang berpihak kepada murid, yakni program ODOC, yaitu One Day One Cleaning. Yuk ikuti kegiatan kami. Aksi nyata saya kali ini ditemani oleh Bu Hamdana, yakni guru dari kelas Tunarungu Wicara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Yang keras, ininya keras. Ya, selamat pagi. Hari ini sehat. Sehat. Semuanya Sehat. 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 Hari ini semangat. 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 Ya. Ya, tadi sudah sarapan? Sudah makan? Oh, makan nasi goreng. Ya. Mie goreng. Oh, dia makan mie goreng. Anak-anak, hari ini Bu Hani mau mengajak anak-anak membuat lingkungan kelas yang menyenangkan, sehingga anak-anak dapat belajar dengan menyenangkan dan juga semangat. Siap ya? Siap? Mana tepuk tangan dulu? Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan dulu biar kita semangat. Oke. Kalian berapa? Ada yang bisa baca? Baca. Baca Rafa, yang keras baca. Baca? Apa ini bacanya? Lingkungan kelas yang menyenangkan. Lingkungan kelas yang menyenangkan. Yang bagaimana anak-anak? Mungkin ada yang mau bicara? Rafa? Ya. Yang bagus. Oh, disapu kelasnya, iya. Siapa lagi?
Tadi siapa namanya? Namanya Endah. Putri. Bersih, kelas yang bersih. Siapa lagi? Ya, siapa? Kelas bagaimana? Kelas indah. Oh, kelas yang indah. Iya, namanya Nindi. Nindi ingin menciptakan kelas yang indah. Siapa lagi? Apa? Gimana? Cantik. Oh, kelas yang cantik. Bagaimana menciptakan kelas yang cantik? Namanya Hafid. Kelas cantik. Bagus, bersih, indah, dan juga cantik. Oke, Rafa, kelas yang bersih yang bagaimana? Bagaimana, Rafa? Oh, disapu, terus disulai, kemudian diapain lagi? Oh, ditempel. Ya, apa yang ditempel? Hasil karyanya teman-teman ditempel di situ. Ya. Kalian pernah bikin apa di kelas? Apa, Rafa? Oh, membuat apa? Membuat ini siapa yang membuat? Siapa yang membuat? Rafa? Bukan, Hafid. Hafid yang membuat ini. Bahwa ini Putri, itu yang mana? Yang itu kamu yang membuat. Ya, bagus sekali. Jadi anak-anak bisa membuat hasil karya ya di sekolahan atau di rumah, terus ditempel di kelas-kelas. Ya. Kemudian kalau sebelum pulang sekolah, ya anak-anak bisa nyapu dulu kelasnya. Kelasnya disapu, terus kursinya ditaruh di atas meja, oke, biar bersih. Jadi belajarnya besok kalau berangkat sekolah sudah bersih, jadi belajarnya bisa menyenangkan, gitu. Terus ingin apa lagi nih buat kelas? Kepengen apa? Kepengen apa lagi buat kelas? Selain nempel-nempel. Oh, bunga, dikasih bunga ya. Bunga apa? Bunga hidup atau bunga mati? Di meja. Oh, di meja. Oh, dikasih bunga di meja, bunga hias. Iya, boleh dikasih bunga. Terus dikasih kayak kerajinan. Gimana mau menyebut kerajinan ditempel-tempel? Yang seperti meronce itu ya, Bu. Kamu bisa membuat meronce ya. Ditaruh di jendela-jendela, dipasang di jendela-jendela ya. Anak-anak bisa mulai nanti sebelum pulang sekolah, ya, mulai membersihkan kelasnya, disapu, ya, kursinya ditaruh di meja biar bersih, di atas meja, ya. Jadi besok berangkat sekolah sudah bersih. Siap? Siap? Siap semua? Siap. Oke, semangat ya. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga program
selalu menjaga kebersihan ruang kelas. Mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana prosesnya dan bagaimana perjalanannya sehingga murid itu dapat selalu menjaga kebersihan kelas meskipun tidak ada gurunya. Oh iya. Jadi pertama-tama itu anak tidak mungkin ya Bu langsung bisa membersihkan kelas dengan sukarela, itu tidak mungkin. Jadi awal-awal itu saya juga agak sedikit memaksa anak-anak untuk membersihkan kelas setelah pulang sekolah maupun saat selesai pembelajaran pertama menuju istirahat gitu. Nah, jadi awal-awal mereka itu nggak mau, ada beberapa yang mau, ada yang tidak mau awal-awalnya gitu. Terus semakin lama kok akhirnya anak-anak itu mulai sadar, dan apabila ada anak yang malas itu segera ditegur atau diperingatkan, ayo kamu ini kursinya belum dinaikkan atau dirapikan gitu. Terus akhirnya semuanya semakin lama membentuk situasi dan kondisi yang tertib, yang disiplin untuk menjaga kebersihan di kelas gitu. Kurang lebih ceritanya untuk menjaga kebersihan ketertiban di ruang kelas 10 gitu. Bagus sekali Bu. Lalu pertanyaan yang kedua, perasaan Ibu nih saat mengajak murid untuk dapat menciptakan ruang kelas yang bersih dan menyenangkan nih, awal perasaan Ibu gimana? Iya, jelas awal-awal saya juga harus mengerti kondisi anak itu moodnya bagaimana Bu. Karena kalau anak-anak ini moodnya, apalagi anak SLB biasa ya, kalau moodnya itu sedang buruk, kadang tidak mau diajak kerjasama untuk membersihkan kelas ataupun untuk merapikan kelas. Tapi saya juga harus mengerti bahwa kalau moodnya anak-anak ini baik, saya akan ajak mereka untuk membersihkan ruangan kelas ini, mulai dari nyapu, ngepel, kemudian membersihkan meja menggunakan kemoceng kayak gitu. Terus termasuk membersihkan itu kipas angin itu juga. Itu pun alhamdulillah juga karena kesukarelaan anak sendiri. Jelas waktu saya awal-awal melakukan kebersihan di ruangan kelas itu anak-anak terlihat terpaksa. Saya pun juga perasaannya sedih sekali. Tapi semakin lama melihat perkembangan si anak ini kok semakin dengan sukarela mengerjakannya. Itu hati saya juga sangat senang sekali dan bangga ternyata bahwa untuk lingkungan kelas sekecil kelas saja mereka sudah bisa bekerja atau mengerjakannya dengan sukarela gitu. Insya Allah mungkin kalau di luar kelas itu juga bisa tuh. Berarti Ibu ini sudah berhasil melaksanakan studi agensi di kelas Ibu. Dan efeknya itu dia juga bisa menjaga kebersihan nggak cuma di kelas ini tapi juga di lingkungan luar sekolah gitu ya Bu ya. Media. Bagus sekali Bu. Kemudian Ibu ketika Ibu melaksanakan kegiatan ini, adakah kesulitan atau hambatan dalam menciptakan ruang kelas yang Ibu impikan ini? Iya, jelas yang pertama hambatannya dari mood anak ya. Karena kalau mood anak itu kan dari mulai dia berangkat ke sekolah itu juga sangat berpengaruh sekali di kelas saat pembelajaran ataupun perintah yang saya berikan untuk membersihkan kelas. Terkadang anak saat moodnya itu buruk, itu mereka tidak mau membersihkan kelas, kemudian pembelajarannya juga kurang nyaman, juga seenaknya sendiri. Kadang akhirnya saya akan memberikan contoh terlebih dahulu untuk membersihkan kelas itu sendiri. Baru mereka itu setelah oh ya guru saya membersihkan sendiri, oh ya saya tak juga ikutan kayak gitu. Paling ya moodnya hambatannya hanya ada di mood saja sih. Tapi kalau untuk peralatan semuanya alhamdulillah sudah ada. Bagus sekali Bu. Terima kasih atas konsultasinya atau sharing-sharingnya ya. Untuk Anda dari hasil ini saya ingin menerapkan kelas tunarungu cara di kelas 6 SD bersama Bu Ika Galis sebagai orang tua. Terima kasih Bu.
bisa dicontoh. Ya, ya. Ayo. Ayo. Ini. Ya, bisa lihat-lihat nggih, lihat-lihat kelas nggih. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Permisi Bu, kita anak-anak mau melihat ruang kelas 2. Tuh sini lihat, tuh dilihat tuh ada gambar-gambar ditempel. Gambar-gambarnya bagus-bagus ditempel di ruang kelas. Ya kelasnya juga dilihat, kelasnya bersih. Ya kelasnya disapu jadi bersih, nggih. Jadi anak-anak belajarnya semangat. Makasih ya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Kelas 2 yang kelas yang belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu Ujan. Pak Hani. Saya mengajak anak-anak kelas 4 tunarungu wicara untuk melihat lingkungan kelas yang rapi dan juga bersih untuk dijadikan contoh anak-anak. Iya, Boleh, Bu, ya? iya. Coba lihat anak-anak, coba dilihat. Jadi meskipun istirahat, ya, meskipun istirahat kelasnya kursinya ini tetap dimasukin sini ya Bu ya. Ya, betul. Ada apa aja di sini? Ya, jadi di sini kalau anak-anak sedang keterampilan, kelas harus tetap terlihat bersih dan rapi. Ini kursinya dimasukkan, terus kan tidak pakai sepatu yang keterampilan, sepatunya ditaruh di sini, sepatunya ditaruh di rak sepatu ya. Terus selain itu meja-mejanya juga tersusun rapi sama, tidak berbeda-beda ya. Terus selain itu papan tulisnya juga sudah selesai dihapus. Nah kurang lebih itu Bu Hani. Ya terus ada Ya. ini, lihat nih ada Oh, ya. tulisannya dari luar. Selain itu juga ada ini hasil karya anak-anak. Ya dari Kelas luar di sini yuk. bisa lihat di luar. Coba dilihat. Lihat, satu. Ya, ditempel-tempel. Kenapa bisa membuat gambar-gambar itu ya? Bagus ya? Bagus ya? Oh iya bagus. Rafa bisa nggak buat kayak gini? Rafa bisa nggak buat lukisan seperti ini? Bisa. Karya. Bisa. Nanti kelas-kelasnya ditaruh di kelas dulu. Oke sip. Anak-anak, yuk kita bisa kembali ke kelas lagi. Terima kasih. Ya, Terima kasih. ya, sama-sama. Sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, dadah. Dadah. Ya, Demikian aksi nyata 3.3. Semoga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan aksi baik kami ke teman-temanmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.